Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, apalagi ini adalah ilmu tauhid, ilmu yang wajib kita pelajari. Lalu kemudian salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lewat-lewat kita sudah membahas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib 20, yang mustahil 20, jumlah 40 tambah 1 yang jaib jadi 41. Jadi itu sudah selesai. Maka sekarang kita akan membahas sifat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita tulis? Yang ditulis sedikit sebenarnya, Bu. Cuma nanti kemungkinan pemaparannya yang kalau ibu-ibu tidak konsentrasi akan pening nanti. Coba aja nanti kalau tak percaya. Kalau ibu tak konsentrasi, apalagi mikirin utang, itu insya Allah makin pusing nanti. Boleh ditulis dulu. Adapun sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu 4 sifat. Yang wajib ada 4. Ulangi lagi, adapun sifat yang wajib bagi Rasul yaitu ada 4 sifat. Dan yang mustahil 4 sifat juga. Dan yang harus atau jaiz, kalau bahasa Arabnya jaiz, yang harus padanya dan yang harus padanya 1 saja. Satu sidik. 1 sifat sidik. Artinya benar. Satu sifat sidik artinya benar. Lawannya kadzab. Kadzab pakai KADAB. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya pakai za. Bukan adab ya, kadzab. Kadzab.
Kadzab artinya dusta. Artinya dusta. Dusta atau bohong lah. Dusta. Tidak ada dusta di antara kita, kan ada istilah kayak gitu. Yang kedua, amanah. Yang kedua, amanah. Artinya kepercayaan. Artinya kepercayaan, atau boleh bisa dipercaya, bisa boleh kepercayaan. Lawannya khianat. Dua, amanah artinya kepercayaan, lawannya khianat. Artinya tiada, artinya tiada dipercaya. Artinya tiada dipercaya. Tiga, tabligh. Tabligh, tabligh akbar. Nah, tabligh, tapi akbarnya jangan ditulis. Tabligh artinya menyampaikan. Kan jadi tahu tabligh akbar berarti menyampaikan. Akbar itu besar, menyampaikan yang besar-besar mungkin. Artinya menyampaikan. Lawannya kitman, 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 KIT, kitman, MAN, kitman. Artinya menyembunyikan. Terakhir keempat, fatonah. Fatonah, ya, fatonah. Ini sering kita dengar di nama perempuan. Fatonah artinya cerdik bijaksana. Artinya cerdik bijaksana. Artinya cerdik bijaksana. Lawannya biladah. Lawannya biladah. Artinya jahil alias bodoh. Artinya jahil seperti bodoh. Nanggung sedikit lagi biar selesai. Nanti kalau penjelasannya kalau nggak selesai hari ini bisa langsung pertemuan kemudian kita tinggal menjelaskan saja. Sifat yang jaiz bagi Rasul satu. Sifat yang jaiz bagi Rasul, yang jaiz itu yang harus satu, yaitu i'radul basariyah. I'radul basariyah. I'radul basariyah. Basariyah artinya berperangi
artinya berperangi dengan perangi manusia. Dengan perangi manusia yang tiada membawa kekurangan. Wah, ini nih yang luar biasa nanti. Jangan sampai kita salah itikat sama Rasul. Manusia yang tiada membawa kekurangan. Manusia yang tiada membawa kekurangan. Seperti mana yang berperangi manusia itu? Seperti makan, minum, punya anak, punya istri, dan lain sebagainya. Punya anak, seperti makan, minum, punya anak, punya istri, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang sifat bagi Rasul. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa diciptakan Rasul itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, nikmat yang istimewa sekali. Di mana keistimewaannya? Karena menurut Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Latos Az-Zabini, beliau menyampaikan bahwa pernah terjadi dialog Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ketika mendengar dialog Allah dengan para nabi, para rasul, bedakan dengan ketika kita berdialog dengan sesama manusia. Karena Allah itu berbicaranya tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau berhuruf bersuara itu manusia juga. Itu dalam sifat alam sudah dijelaskan ke belakang-belakang dulu, di belakang-belakang. Apa dialognya? Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah," kata Nabi Daud, "nikmat apa yang terkecil di sisimu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Daud, ketahuilah nikmat yang terkecil di sisiku adalah keluar masuknya nafas yang sekarang kamu nikmati." Itu di sisi Allah kecil. Berarti oksigen yang kita hirup lalu yang kemudian kita hembuskan menjadi karbon dioksida, di sisi Allah itu kecil. Padahal kita kalau tidak menghirup oksigen 5 menit, macam mana rasanya itu? Mau pingsan mungkin. Apalagi kalau sampai 15 menit, mungkin tidak bisa bernapas. Tapi itu di sisi Allah terkecil. Maka Nabi Daud bertanya lagi, "Ya Allah, kalau begitu, apa nikmat yang terbesar di sisimu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Daud, "Wahai Daud, ketahuilah nikmat terbesar di sisiku adalah diciptakannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Begitu luar biasa. Maka tidak heran ada hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad laqad khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Artinya apa? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita ini tidak akan ada kalau tidak ada Rasul. Karena pada hakikatnya
Hakikatnya kita ada itu karena adanya Rasul. Apa dalilnya tadi? Tadi disampaikan laulaka ya Muhammad laqad khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Tapi Ustaz, kan bapak yang diciptakan yang pertama itu Nabi Adam. Betul, tetapi itu secara dohir. Kalau istilah para ulama menyampaikan bapak dohir kita itu adalah Nabi Adam, dan bapak ruh kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau seperti itu Nabi Muhammad terlebih dahulu diciptakan daripada Nabi Adam. Betul, tapi belum terbentuk dalam posisi manusia, melainkan nur Nabi Muhammad. Buktinya mana? Kok Nabi Muhammad terlebih dahulu diciptakan? Ibu-ibu pasti tahu kisah tentang Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga, lalu kemudian diturunkan ke alam dunia. Berapa tahun tuh? Minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. Selama 40 tahun tidak dikabul, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi Adam teringat ketika beliau ada di surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa saya. Maka Nabi Adam diampuni. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, engkau tahu dari mana ada Muhammad? Ya Allah, ketika saya di surga, di tiang-tiang surga, di apa ini namanya nih? Yang kayak gini nih. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Berarti Allah sudah terlebih dahulu menciptakan Nabi Muhammad, tapi belum bentuk dalam bentuk jasad, melainkan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita bersyukur kita ada di sini, berarti hakikatnya adanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita melihat ketulisan yang tadi. Sifat bagi Rasul. Sifat bagi Rasul itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Mari kita berpikir, jangan sampai ada pikiran di luar nih. Soalnya ini agak dalam berpikirnya. Sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang wajib bagi Rasul berbeda, Bu. Bedanya di mana, Ustaz? Kalau sifat yang wajib bagi Allah adalah sesuatu yang tidak menerima kata tiada. Ingat, itu kata kuncinya. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sesuatu yang tidak menerima kata tiada. Boleh kalau mau ditulis, biar paham nanti. Cuma waktu nanti semakin lama nih. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sesuatu yang tidak menerima kata tiada. Sesuatu yang tidak menerima kata tiada. Bagaimana Ustaz maksudnya? Allah bersifat wujud. Arti wujud ada. Maka tidak mungkin tidak ada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak adanya itu hanya 1 detik. Artinya Allah tidak menerima kalimat tidak ada itu, karena Allah itu selalu ada. Kalau Allah tidak ada, macam mana mau menciptakan alam ini? Macam mana mau melihat kelakuan manusia?
Contoh sifat yang kedua, biar makin paham. Tadi disampaikan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu adalah sesuatu yang tidak menerima kata tiada. Kita pasangkan dalam sifat basor. Allah bersifat basor, arti basor melihat. Maka Allah tidak pernah tidak melihat. Kalau begitu berarti wajib bagi Allah itu sifat basor. Paham Bu sampai situ? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang yang wajib bagi Nabi. Ustadz, wajib bagi Nabi bagaimana? Wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul adalah sesuatu yang tidak pernah terpisah darinya. Boleh ditulis. Sifat yang wajib bagi Rasul adalah sesuatu yang tidak pernah terpisah darinya. Maksud darinya itu tidak pernah terpisah dari Rasul, dari badan Rasul. Contoh sifat sidik. Berarti sifat sidik itu tidak pernah terpisah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kecil sampai beliau wafat. Benar terus, nggak kadang-kadang benar, enggak. Tetapi mutlak benarnya itu, mutlak sidiknya itu. Tapi Ustaz, ada kisah seorang nabi, umpamanya Nabi Ibrahim, yang beliau ketika mudanya itu di sejarah disampaikan kan tuh, waktu usia 17 tahun ketika menghadapi Raja Namrud. Itu sebenarnya itu enggak bohong, Bu. Yang disampaikan Nabi Ibrahim itu betul. Bagaimana kisahnya? Kan seperti ini. Nabi Ibrahim masuk ke sebuah bangunan, ibaratnya gereja kan gitu. Di situ ada berhala-berhala, patung-patung, ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu kemudian yang dirusak sama Nabi Ibrahim yang mana? Yang kecil. Lalu kemudian kapak itu disimpan di tangan yang patung yang besar. Rame lah waktu itu. Singkat cerita, manusia rame termasuk Raja Namrud bertanya-tanya siapa yang melakukan hal ini. Maka diambil kesimpulan adalah Nabi Ibrahim. Maka disidang Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, siapa yang merusak berhala yang kecil-kecil ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Raja Namrud, tanyakan kepada Tuhanmu yang besar itu, karena kapak ada di situ. Itu bukan berbohong Nabi Ibrahim, itu benar adanya. Apa kata Raja Namrud dan bala tentaranya? Wahai Ibrahim, jangankan dia merusak yang berhala yang lain, ngomong pun tidak bisa. Kalau memang seperti itu, ngapain disembah, kata Nabi Ibrahim? Jangankan bergerak, ngomong pun tidak bisa. Lalu kenapa disembah sama kalian? Nah, cerita itu, Bu, banyak yang menyebarkan bahwa di situ Nabi Ibrahim berbohong. Artinya berbohong bahwa dia tidak melakukan, yang melakukan itu adalah yang besar itu. Nah, itu maaf, salah itikat. Tak ada kebohongan di situ. Nabi Ibrahim justru menjelaskan bahwa yang kalian sembah itu sebenarnya bukan Tuhan. Jangankan untuk merusak, kata kalian sendiri berbicara pun tidak bisa. Nah, itu adalah pada akhirnya adalah suatu pelajaran untuk umatnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
Mustahil pada Allah dan mustahil pada Rasul berbeda juga. Boleh kalau mau ditulis. Mustahil pada Allah adalah sesuatu, mustahil pada Allah adalah sesuatu yang tidak pernah ada, sesuatu yang tidak pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil pada Allah adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Salah satu sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala itu apa, Bu? Umpamanya bodoh. Itu kan sifat mustahil. Sedangkan yang sifat yang wajibnya adalah ilmu. Lawannya bodoh. Nah, sifat bodoh ini tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Umpamanya sifat yang lain, tidak berkuasa, tidak berkehendak. Nah, yang sifat mustahil itu tidak pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan mustahil pada Allah adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz sifat mustahil pada Rasul, pada para nabi-nabi? Sifat mustahil pada Rasul dan para nabi adalah sesuatu yang selalu terpisah dengan Rasul dengan nabi. Mustahil pada nabi adalah sesuatu yang selalu terpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi. Mustahil pada nabi adalah sesuatu yang selalu terpisah dengan Rasul. Umpamanya yang mustahil bagi Rasul apa tadi? Bohong. Maka bohong itu terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nempel, biarpun sekejap, biarpun 1 detik pun. Karena efeknya luar biasa, Bu. Kalau Rasul sempat berbohong, berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang disampaikan kepada Rasul lalu kemudian disampaikan kepada kita, akan terjadi ada kebohongan. Itu dia. Maka mustahil itu adalah mustahil bagi Rasul itu adalah sesuatu yang selalu terpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa ada 30 menit. Kita satu sifat aja. Sidik artinya benar. Ustaz, apa dalilnya Rasulullah bersifat sidik? Dalil Nabi dan Rasul bersifat sidik adalah kalau Nabi dan Rasul bohong, maka kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pun akan bohong. Itu dalilnya. Sekali lagi, ini emang enaknya itu saya ketik bagikan kan gitu, cuma tak sempat. Alhamdulillah kalau direkam. Ulangi lagi, dalil Rasul bersifat sidik adalah kalau Nabi dan Rasul bohong, kalau Nabi dan Rasul bohong,
Maka kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, strip mirip Al-Qur'an gitu lah, biar makin dipahami. Atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, strip mirip Al-Qur'an pun tentu bohong. Maka Al-Qur'an pun tentu bohong. Kenapa kok bisa dikatakan bohong? Gimana nggak dikatakan bohong sedangkan nabinya aja sudah bohong? Artinya jangan sampai kita berpikir di dalam diri kita, tersirat di dalam hati kita bahwa nabi pernah memiliki sifat bohong. Jangan sekali-kali. Karena kalau nabi di dalam hati kita tersirat nabi memiliki sifat bohong, bakal tergelincir, Bu. Nantinya itu kita tidak akan percaya kepada nabi. Kalau sudah tidak percaya, yang ujungnya Al-Qur'an pun tidak akan dipercayai. Banyak ustaz model Ibrahim yang dari ustaz menjadi pendeta tuh. Itu kenapa? Karena sudah salah iktikad kepada nabi. Kalau dia iktikadnya sudah sahih kepada Allah, sahih kepada nabi, aqaidul imannya sempurna, ilmu tauhidnya dipelajari, insya Allah akan terselamatkan akidahnya, tidak akan melenceng menjadi pendeta. Dia melenceng jadi pendeta karena iktikadnya itu yang tidak sahih. Kadang-kadang di dalam hati, jangan-jangan Muhammad ini bohong. Kalau sudah kita ragu terhadap Nabi Muhammad, yakin kesananya pun bakal ragu. Yakin bakal ragu. Setelah yakin bakal ragu, berarti Al-Qur'an ini jangan-jangan dibuat-buat sama Nabi Muhammad. Nah, itu dalilnya. Sekali lagi, dalil sifat syirik adalah kalau Nabi dan Rasul bohong, maka kabar dari Allah atau wahyu dari Allah seperti Al-Qur'an dari Allah pun tentu bohong. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud syirik? Syirik kalau secara umum adalah maksudnya cocoknya sesuatu yang dibicarakan. Syirik pengertian secara umum cocoknya sesuatu yang dibicarakan. Cocoknya sesuatu yang dibicarakan. Atau perkataan Nabi itu selalu benar dengan kenyataan. Ulangi lagi, apa maksud syirik? Syirik itu maksudnya adalah cocoknya sesuatu yang dibicarakan atau perkataan Nabi selalu sesuai dengan kenyataan. Contoh, perkataan Nabi yang sesuai dengan kenyataan. Nanti di akhir zaman umatku akan terbagi-bagi menjadi berapa golongan? 27 golongan. Semuanya sesat, hanya satu yang selamat. Bukti nyata sekarang golongannya luar biasa, Bu. Yang kita rasakan aja yang di lingkungan kita ini berbagai macam golongan. Tak perlu saya sebut, nanti menyinggung perasaan orang. Itu kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua,
Ada dalam sebuah hadis, di akhir zaman orang Islam itu, umatku itu sebenarnya banyak, tetapi sayang banyaknya itu seperti buih di lautan. Artinya orang Islam banyak tapi tidak mempunyai kekuatan. Ini belum di akhir kali. Kita mungkin bisa dikatakan agak di pertengahan atau hampir akhir. Nyata benar orang Islam ini banyak di Indonesia. Bahkan di negara di Amerika pun sekarang sudah berkembang Islam. Di negara lain pun sudah berkembang Islam. Cuma ingat kata Rasul, Islam ini bagaikan buih di lautan, banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan. Ya, banyak tetapi pada ujung-ujungnya kebanyakan kita itu, banyaknya kita itu hanya dipermainkan oleh orang lain. Jangan jauh-jauh, di negara kita aja Indonesia kan sudah kita rasakan. Tak perlu saya berpanjang. Kemudian apa yang disampaikan Nabi itu sesuai kenyataan. Contoh yang ketiga, ketahuilah wahai umatku, maka akan terjadi nanti kiamat. Dan kiamat itu betul terjadi. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang sering terjadi kiamat sugro. Mana? Banyak tetangga kita yang sudah meninggal. Nyata enggak kalimat Nabi? Nyata. Benar enggak kalimat Nabi? Benar. Bahkan nanti pun kiamat kubro bakal terjadi. Maka Nabi betul-betul bersifat sidik. Perkataan Nabi selalu sesuai dengan kenyataan. Tak pernah meleset. Sampai situ maksudkan Bu? Terakhir, lalu apa yang dimaksud kadzab atau bohong? Lalu apa yang dimaksud dengan bohong? Kadzab tadi. Maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini sifat mustahil Ibu. Jangan salah paham. Maksudnya apa? Yang disampaikan oleh para rasul itu tidak sesuai kenyataan. Ini mustahil bagi rasul. Ingat tadi, sifat mustahil itu sesuatu yang terpisah dengan rasul. Bohong ini terpisah dengan rasul, tidak ada pada diri rasul. Karena setiap yang diomongkan, setiap yang dibicarakan oleh Nabi yang dinamakan hadis, semuanya nyata. Tinggal keimanan kita aja. Bisa nyatanya ketika kita ada di alam dunia, dan bisa nyatanya nanti ketika kita di akhirat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja. Satu aja. Saya khawatirnya terlalu banyak, pening juga nantinya. Saya harapannya setelah kita mempelajari ini, maka tidak ada lagi kita tidak ragu-ragu kepada Nabi. Nabi jangan-jangan pernah berbohong. Kan itu. Itu jangan sampai ada lagi tersirat di dalam hati model seperti itu. Karena kalau sudah tersirat model seperti itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, kemana-mana jadi merembet, yang akhirnya Al-Quran pun dikatakan bohong. Ini tuh, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus
untuk diri saya, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.